Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Mister Eduka. Kali ini teman-teman saya ingin berbagi pengalaman tentang mudik saya kemarin ketika Lebaran bersama istri dan kedua anak saya. Pada tahun ini memang sengaja kami berencana untuk melakukan perjalanan atau mudik menggunakan transportasi kereta api, teman-teman. Namun ternyata faktanya jalur dari Sukabumi menuju Surabaya itu kalau kita mau ke Madura kan tidak bisa naik kereta langsung ke Madura ya, kita turunnya di Surabaya nanti. Nah, faktanya dari Sukabumi menuju Surabaya itu tidak ada nih jalur kereta langsung. Sehingga kemudian kalau kita mau ke Surabaya, kita naik keretanya di Jakarta di stasiun Pasar Senen. Seperti itu, teman-teman. Akhirnya jauh-jauh hari nih kita booking kereta api, tiket kereta api, kita cari tiket yang paling murah, yang paling ekonomis. Mengingat ya, saya itu nanti satu orang, saya bersama kedua anak saya dan satu istri saya, berarti kan 4 orang. Jadi kita juga memikirkan biaya keberangkatannya, biaya perjalanannya atau biaya tiketnya seperti itu. Usut demi usut, nih kita akhirnya dapat tiket yang harganya 104.000 per orangnya. Alhamdulillah kan, dari Jakarta sampai Surabaya 104.000 per orang. Berarti kan kalau dikali 4, by the way, yang anak kecil yang umur 3 tahun anak saya itu tidak dikenakan biaya tiket. Akhirnya kita cuman dapat ya 300 ribuan lebih gitu menuju Surabaya dengan 3 orang gitu, dengan hitungan 3 orang. Nah, akhirnya kita booking tuh di tanggal 11 dengan begadang ya teman-teman, kita bookingnya tengah malam, istilahnya war kereta api. Bukan tanggal 11, tanggal 10, sorry. Tanggal 10 Maret 2025, begitu teman-teman. Nah, setelah kami dapat tuh bookingnya, akhirnya kita juga memikirkan dong cara bagaimana kami dari Sukabumi sampai ke stasiun Pasar Senen Jakarta, begitu. Nah, kita cari nih tiket lagi untuk cari booking tiket dari Sukabumi menuju Jakarta. Nah, ternyata dari Sukabumi menuju Jakarta pun kita tidak langsung naik, tidak ada juga jalur kereta api yang langsung ke sana. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, ternyata dari Sukabumi harus ke Bogor Paledang, dari Bogor nanti kita naik kereta api listrik atau KRL. Kita naik KRL, teman-teman. Gitu. Nah, akhirnya kita ini deh booking kereta apinya. Kan tadi tanggal 10 kita ya dari Jakarta, dari Pasar Senen menuju Surabaya itu jadwal keberangkatannya tanggal 10. Kita dapatnya tuh tanggal 10 Maret pukul 9.15 jadwal keberangkatannya. Akhirnya kita coba nih cari gimana caranya tanggal 10 itu kita sudah tiba di Jakarta gitu dari Sukabumi. Akhirnya kita coba hunting lagi tiket kereta api dari Sukabumi. Ternyata jadwal keberangkatan paling awal itu di tanggal 10 itu di pukul 5:20, teman-teman. Nah, nanti tiba di stasiun Bogor itu sekitar pukul 6:59. Begitu. Nah, dari sana kita udah booking nih tanggal 10. Alhamdulillah kalau tiket dari stasiun Cisaat Sukabumi menuju Bogor itu tidak rebutan ya, masih banyak gitu tiket yang tersedia. Ya udah, kita booking dan berhasil, teman-teman. Nah, kan perkiraan kita nyampe ke Bogor itu, stasiun Bogor tuh pukul 6:59 atau pukul 7 lah istilahnya. Artinya kita menuju ke Jakarta dari stasiun Bogor itu naik kereta api, kita masih ada waktu sekitar 2 jam lebih sebetulnya, teman-teman ya. 2 jam lewat 15 menit karena jadwal kereta api saya dari Pasar Senen itu pukul 9:15. Nah, begitu teman-teman. Singkat cerita, udah nih kita tenang nih, sekeluarga udah tenang, kita sudah nyiapin packing, itu masih jauh-jauh hari sebetulnya ya teman-teman. Nah, di tanggal 7 Maret kami tuh diskusi nih, sharing-sharing ke teman-teman, nanya-nanya. Saya kan khawatir juga ya, ini karena pertama kali perjalanan naik kereta bersama keluarga, dengan tentu membawa barang, bayangin aja seperti apa nanti rempongnya di jalan gitu. Akhirnya kita curhat nih, nanya-nanya ke gimana perjalanan kalau kami nanti dari Sukabumi pukul sekian, nyampe di Bogor pukul sekian, sementara tiket kereta apinya itu jadwal berangkatnya dari stasiun Pasar Senen itu jam sekian gitu. Nah, berdasarkan pendapat semua teman-teman, saya merekomendasikan agar tidak berangkat di hari itu gitu. Jadi
tidak akan nutut waktunya kalau kamu, katanya kalau kamu berangkat dari Sukabumi di pukul 5.20 kemudian baru nyampe di Bogor tuh pukul 7, nanti naik stasiun, naik KRL-nya itu akan banyak transit untuk nyampe ke Pasar Senen. Takutnya agak nutut, mending antisipasi deh, cari tiket kereta dari Sukabuminya di lebih awal, jangan di hari H di tanggal 10 itu. Oh my Wah, god. akhirnya diskusi teman-teman, saya dan istri diskusi, ya udah kita cancel aja reschedule. Akhirnya kita reschedule ke tanggal 9 teman-teman. Nah, otomatis kan kita masih punya waktu sehari ya untuk kemudian keberangkatan di tanggal 10 itu. Akhirnya kita booking di tanggal 9 yang jadwal kereta dari Sukabumi itu berangkat pukul 19.30 teman-teman. Nah, kami tuh bingung masih nanti di Pasar Seninnya gimana, nanti kita tiba tengah malam kan gitu. Kita gak mikir tuh kita mau nginep di mana, kita mau berdiam di mana. Ya sudahlah, kita bismillah, nanti kita nyampe di stasiun Pasar Senen tengah malam, kita cari masjid atau cari tempat yang sekiranya kondusif buat kita semua, buat anak-anak terutama gitu. Ya udahlah, kita on the spot, kalau kita memang nggak memungkinkan ya udah kita pesan hotel di hotel terdekat tengah malam itu gitu. Udah fix nih, akhirnya kita majukan, kita booking reschedule jadwal tiket keretanya ke tanggal 9 Maret. Kita berangkat dari stasiun Cisaat pukul 19.30 ya, betul. Itu bulan puasa ya teman-teman, tanggal 9 Maret. Nah, kami dari Sukabumi berangkat naik Grab mobil ya, naik Gokar mobil ke stasiun Cisaat. Nah, dari situ kita nunggu keberangkatan kereta. Nah, dari sana kita naik kereta 19.40 kalau nggak salah, karena delay sebentar ya keretanya, baru kita berangkat. Nah, di situ kami melakukan perjalanan deh naik kereta bersama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak seneng ya naik kereta pertama kali nih bagi anak-anak. Nah, sekitar pukul berapa ya? Pukul setengah 9 ya, pukul setengah 9-an itu kami nyampe di stasiun Bogor, Paledang teman-teman. Dari situ kami terus langsung gerak cepat naik KRL waktu itu, naik KRL menuju stasiun Manggarai terlebih dahulu. Ribet tuh teman-teman dengan bawa koper, bawa tas, bawa anak gitu kan, digendong, dibawa, digiring, dijinjing gitu kan barang-barang. Kita nyampe naik KRL kan, kemudian turun di stasiun Manggarai transit untuk kemudian menuju stasiun Jatinegara. Nah, itu giring lagi tuh, rempong dengan segala banyak barang bawaan. Kemudian nyampe di stasiun Jatinegara, kita transit lagi teman-teman, turun untuk kemudian naik kereta api menuju menuju Pasar Senen. Jadi transitnya sebetulnya 2 kali, di stasiun Manggarai, kemudian transit lagi di stasiun Jatinegara. Setelah itu baru berangkat lagi menuju Pasar Senen. Nah, tiba di Pasar Senen kita sekitar pukul 23-an. Pukul 23 jam 11 malam teman-teman ya. Pukul 23 lebih kalau nggak salah tiba di stasiun Pasar Senen. Akhirnya kita cek area sekitar. Waduh, ini ramai banget di sini. Terus kemudian kami cari musola, nggak bisa berdiam di sana. Ternyata kesimpulannya ya sudah, kita istirahat sebentar, tarik nafas. Istri saya sudah mulai tidak kondusif. Sementara kedua anak saya sudah mulai merengek juga, tidak betah seperti itu. Akhirnya ya udah deh, kita cari booking hotel di hotel terdekat dengan menggunakan aplikasi. Bayangin tuh tengah malam langsung on the spot booking hotel. Wah, istri saya dari awal sudah, karena istri saya juga pengalaman pertama nih, nah mudik dengan menggunakan kereta api, akhirnya juga banyak protes nih sebetulnya teman-teman. Cuman saya tetap gimana caranya menenangkan mereka ya, istri dan anak-anak saya. Akhirnya booking hotel di malam itu, tengah malam itu. Alhamdulillah dapat teman-teman. Akhirnya kita nginep di hotel. Sebelum ke hotel kita naik Grab dulu nih, naik Grab car ya, karena kita booking naik perjalanan menuju hotel tuh ternyata agak jauh kalau jalan kaki gitu, karena di Jakarta tuh harus muter-muter gitu loh. Akhirnya kita naik Grab kita ke sana. Nyampe lah, alhamdulillah kita di resepsionis, kita check in, dan kami ternyata kan di perjalanan belum sempurna buka puasa itu, jadi tengah malam kami juga baru buka puasa, karena di awal kami buka puasanya hanya sedikit gitu teman-teman, hanya kurma sama air kalau nggak salah.
Iya kalau nggak salah seperti itu. Tapi seingat saya sih makan nasi ya. Istri saya aja waktu itu yang makanannya belum tuntas. Seperti itu. Nah, setelah itu kami udah nih setelah makan malam, anak-anak udah capek banget, istri saya juga udah tepar kayaknya udah kelelahan banget, akhirnya tidur deh. Kami semua tidur di hotel itu di malam itu tidur gitu. Nah, besok paginya kami bangun jam 7 kami, jam setengah 8 ya, jam setengah 8 kami check out, menuju, kemudian keluar dari hotel menuju stasiun Pasar Senen kembali gitu. Jadi kami di sana sudah langsung nunggu proses administrasi lainnya ya di kereta apinya itu, di keretanya, tiket dan lain sebagainya. Kita proses, akhirnya udah nih tenang, kita nunggu keretanya datang. Udah, nah jam 9.15 alhamdulillah tepat waktu kereta datang, kami masuk dan subhanallah ternyata kereta api yang ekonomi itu yang harganya 104.000 itu sangat ini ya, sebetulnya sangat kurang proper istilahnya ya. Jadi tapi bagaimanapun ya itu pilihan kami ya udah, istri saya di paling dekat jendela, terus kemudian di tengah itu anak saya yang pertama, anak yang kedua saya yang masih kecil itu dipangku oleh istri saya, kadang juga bergantian dengan saya, dan di samping paling pinggir itu saya, di sampingnya anak saya yang pertama itu. Jadi kami duduk bertiga jejer berhadapan dengan orang lain gitu. Di seberang kami itu ada penumpang juga yang tujuannya juga ke Surabaya, ternyata ke Pasar Turi begitu teman-teman. Nah di perjalanan ini subhanallah ya teman-teman ya, karena kita lumayan ya, perjalanan itu sekitar 12 jam perjalanan, dan itu bukan perjalanan yang singkat, itu cukup melelahkan. Kadang saya melihat anak saya sudah mulai bosan ngerengek-ngerengek, tapi kadang suatu ketika melihat melihat ke jendela, melihat pemandangan, mereka juga kadang senang gitu, antusias. Bagi kami itu ya mungkin pengalaman baik sebetulnya ya, cuman mungkin yang tidak ingin diulang lah istilahnya ya teman-teman ya. Harapannya nanti bisa lah kalau naik kereta kita diupdate keretanya, jangan yang ekonomi gitu, atau semacam itulah teman-teman, atau kita naik kereta atau naik jalur transportasi yang lain gitu, yang lebih mungkin proper dan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi ekonomi kita kala itu dan lain sebagainya begitu. Lanjut perjalanan 12 jam perjalanan, kami lebih banyak tidur sebetulnya, lebih banyak istirahat. Sesekali kami menggerakkan badan biar tidak remuk gitu karena terasa remuk ya teman-teman. Sesekali kadang istri saya ke toilet, anak-anak saya juga kadang ke toilet, kami antar begitu teman-teman. Nah jam 21.30 alhamdulillah keretanya tepat waktu ya. Kalau kereta ya kita nyampe di stasiun Surabaya. Kita bingung nih mau ke Madura naik apa gitu kan. Biasanya kan kalau kami dari Surabaya menuju Madura tuh kami naik bis teman-teman ya begitu. Karena kami bingung 21.30 tuh ya udah deh saya cari menghubungi teman-teman saya yang ada di Surabaya, dan alhamdulillahnya mereka bersedia untuk menjemput di kereta api di stasiun Pasar Turi untuk kemudian mengantar kami kemana, ke tempat pemberhentian bis gitu, biar tidak langsung ke terminal bisnya karena agak jauh. Jadi mereka tuh inisiatif ingin membantu kami untuk mengantar ke tempat pemberhentian bis. Ya udah 3 teman kami udah datang tuh bawa motor semua. Akhirnya saya pakai 1 motor membonceng istri dan anak-anak saya, kemudian teman saya membantu barang bawaan saya itu. Karena saya juga nggak mau dibilang orang yang nggak tahu terima kasih gitu kan. Akhirnya saya ngajak teman-teman saya dulu kita makan dulu yuk gitu. Akhirnya sahabat sekalian sambil lalu ngobrol-ngobrol nostalgia gitu tentang masa lalu, kehidupan dulu di Surabaya bagaimana gitu, sama sambil lalu nanya kabar-kabar dan perkembangan teman-teman gitu. Ya udah deh kita makan sampai sekitar pukul 10:30 tuh, sampai 10:30 malam. Akhirnya setelah itu kami dipesankan Grab nih sama teman-teman. Ya udah nih kamu naik ini, nanti turunnya di sini ya. Ini sudah saya pesankan kata teman saya tuh. Nanti udah ini gratis nih sudah, nanti bukan gratis katanya. Nanti bayarnya cash tapi ini lebih murah karena ada promo katanya gitu. Oh iya. Akhirnya kami pamitan ke teman-teman saya itu. Terima kasih sudah membantu mengangkatkan barang-barang saya dari stasiun sampai ke sini, kemudian dapat Grab, kemudian disampaikan dapat Grab mobil hingga kemudian nanti bisa mengantarkan kami ke tempat pemberhentian bus.
Nah, pukul 23.00 nih kami tiba nih di tempat pemberhentian bus. Kami nunggu bus. Ternyata kami nunggu busnya lama, teman-teman. Itu tengah malam, bayangin anak saya udah kedinginan di pinggir jalan karena kebetulan ya, teman-teman. Tapi memang kebetulan juga banyak yang nunggu bus di situ gitu. Akhirnya datang satu bus, tapi ternyata kondisinya full dengan penumpang. Akhirnya kami menolak untuk ikut karena full banget, kami nggak bisa ikut. Ya udah nih, berangkat, si bus sudah hilang, kita masih menunggu lagi penumpang yang ada di pemberhentian bus itu tinggal sedikit nih, tinggal awalnya kan banyak, tapi karena ikut yang tadi yang full, sementara kami bertahan untuk tidak ikut yang full penumpang tadi, ya udah akhirnya yang menunggu di pemberhentian itu tinggal sedikit lagi gitu, masih ada sedikit gitu. Kemudian datang lagi bis, ternyata full juga, gak bisa gitu. Akhirnya ya udah kita gak naik. Itu sudah mau pukul jam 1 pagi, teman-teman, bayangin. Udah mau jam 12, masih belum jam 1. Jam 12-an tuh, mau jam 12. Kita gak dapet bis, kita udah capek banget, lelah gitu kan. Anak istri juga udah banyak ngeremutnya nih ke saya. Udah, saya kasihan kepada istri dan kedua anak saya. Tapi ya bagaimana gitu kan, kondisinya sudah seperti itu. Dan kami akhirnya, saya berpikir tuh, ya Allah, perjalanan gini amat, Masya Allah, kata saya, semoga ada hikmahnya nanti di balik ini gitu. Akhirnya datang bis, dan ternyata tetap full, teman-teman, tetap full penumpang. Akhirnya ya udah, daripada kami nunggu lama, ya udah kita paksa ikut. Ya udah kita ikut, kata kami. Jadi saya sama anak saya tuh di bagian belakang, istri saya dengan anak yang kedua itu di bagian depan. Alhamdulillah dapat kursi deket kernetnya. Sementara saya di belakang berdiri dengan anak saya yang pertama itu, saya pangku sambil berdiri gitu. Jadi kaki saya agak diginiin satu ke atas, kemudian anak saya yang pertama itu duduk di kaki saya gitu. Ya udah, akhirnya perjalanan berangkat ya. Kita jam setengah berapa ya, jam 4 ya, sebelum subuh tuh kita tiba di terminal Pamekasan. Gak nyampe di terminalnya karena bisnya tuh gak mau masuk ke terminalnya, katanya. Akhirnya kita diturunkan di tengah jalan bersama penumpang yang lain. Nah, sebelumnya kami kan berdiri tuh di belakang. Nah, beberapa kurang lebih seperempat atau 3/4 perjalanan, seperempat atau setengah perjalanan gitu, baru ada banyak penumpang yang turun. Akhirnya kan kami, yang semula cukup lama ya kami berdiri, sampai saya tuh sebetulnya muntah-muntah ya, teman-teman, muntah di bis. Dan subhanallah, sangat malu banget itu ya, dilihat sama banyak orang gitu. Hanya di setengah perjalanan itu, akhirnya kami dapat tempat duduk. Anak saya yang pertama akhirnya bisa ke depan bersama ibunya dan mendapatkan juga tempat duduk. Sebetulnya tempat duduknya gak dapet tempat duduk yang banget gitu. Jadi dia kayak ada orang yang kasihan kepada anak saya itu karena duduk di bawah dan masih kecil. Akhirnya ada satu orang yang sengaja menyingkir gitu dan digantikan oleh anak saya itu. Nah, saya di belakang dapat juga, tapi duduknya masih di bawah di tangganya itu. Jadi yang awalnya berdiri menjadi duduk di bawah. Nah, lama kelamaan baru tuh akhirnya dapat dapat kursi karena penumpang sudah mulai turun satu demi satu. Nah, itu kita udah duduk tuh, kami udah duduk di bis, sudah dapat tempat duduk. Dalam perjalanan, habisnya berjalan, kami habiskan dengan tidur. Jadi kami tidur di bis itu ya, teman-teman, tidur sampai kemudian tiba di Pamekasan sekitar pukul 4, teman-teman, sebelum subuh intinya ya. Kita tiba sebelum subuh, kami diturunkan dekat terminal Pamekasan subuh-subuh itu, teman-teman. Nah, jadinya sebelumnya kami kan bisnya tuh berhenti sebelum nyampe ke tempat pemberhentian yang turun itu, bisnya tuh berhenti dulu di mana gitu, di warung, untuk mengajak para penumpang sahur bareng gitu, ya, melaksanakan sahur. Tapi kami karena sudah saking capeknya waktu itu, jadi tidak sahur. Ya udah deh, minum air putih aja gitu. Udah nih, kita turun kan dari bis itu. Yang kami cari pertama kali adalah masjid. Kita cari masjid dulu, kita persiapan untuk sholat subuh. Anak saya tuh sudah capek banget, tidur, ngantuk ya. Jadi kayak dapat masjid, kami sholat masjid di situ, sholat subuh berjamaah di situ. Gitu. Nah, baru setelah itu kami ini kan mau ke rumah kami dari Pamekasan itu kan, itu dari tempat pemberhentian bus itu ternyata masih jauh kan, ke rumah kami sebetulnya memang jauh. Kami harus naik angkot, istilahnya ya, angkot gitu. Tapi ternyata kan masih subuh banget tuh, jadi belum dapat. Akhirnya
kami ada orang ojek gitu, orang yang ojek menawarkan kami, ya udah kami antar ke tempat angkot aja di sana katanya. Di ya yang agak agak ke sana ada tempat yang biasanya tempat mangkalnya angkot-angkot. Ya udah kami terima deh, naik ojek, 2 ojek, kami naik ke sana bersama istri dan anak-anak saya. Ya udah deh kita ke sana, naik, dan alhamdulillahnya langsung dapet si angkot itu, dan bapaknya bersedia tidak menunggu penumpang lain, tidak menunggu mobilnya tuh penuh, dan siap mengantar kami perjalanan ke rumah gitu. Ya sudah, alhamdulillah kami tidur lagi di mobil itu teman-teman, karena masih subuh dan udah sholat subuh sih sebetulnya kan. Tidur, ya udah kita menunggu bapak itu membangunkan kami kalau sudah nyampe di tujuan. Ya itu jam 5 subuh dan itu sudah paginya ya teman-teman, jadi sudah tanggal 11 Maret. Bayangin kami berangkat dari Sukabumi itu tanggal 9 Maret, kemudian masih nginep di Jakarta di Pasar Senen, besoknya tanggal 10-nya baru berangkat naik kereta api dan melakukan perjalanan dari Pasar Senen itu 12 jam perjalanan kereta api, dan baru tiba di Surabaya ya tengah malam, dan nyampe ke Maduranya besoknya lagi tanggal 11-nya, seperti itu teman-teman. Nah, nyampe ke rumah, kami dari pemberhentian naik angkot kan ya, nyampe di angkot tuh kami di tempat pemberhentian terakhir angkot, kami minta jemput kepada keluarga. Dijemput sama keluarga, salah satu sama kakak ipar saya, dan baru nyampe di Madura pukul 8 pagi, sekitar pukul 8 Oh pagi, my pukul 7 atau God. 8 pagi gitu teman-teman. Begitu sebetulnya ceritanya. Jadi subhanallah sangat melelahkan perjalanan naik kereta kalau mau ke Madura. Dari Sukabumi ya teman-teman, kami sebetulnya tidak prefer ya kalau melakukan perjalanan dari Sukabumi naik kereta api, kecuali nanti mungkin ada jalur kereta api dari Sukabumi langsung ke Surabaya gitu. Tidak harus ke Bogor dulu, naik KRL transit berkali-kali langsung menuju ke stasiun Pasar Senen. Begitu teman-teman. Jadi kayaknya untuk tahun berikutnya kalau belum ada kereta api jalur dari Sukabumi langsung ke Surabaya, kami tidak akan mengambil jalur kereta api lagi teman-teman. Kami mungkin mengambil jalur transportasi lain seperti bis atau transportasi lainnya. Sebelumnya kami memang biasanya naik bis. Kalau naik bis itu langsung dari Sukabumi langsung menuju Pamekasan, tidak ada ganti-ganti kendaraan lagi. Itu pengalaman saya, dan selanjutnya ke depannya insya Allah kami akan sharing, atau saya akan sharing tentang kehidupan saya sehari-hari, apapun itu, baik itu pengalaman mudik, pengalaman mengajar, aktivitas mengajar, pengalaman dan pengalaman lainnya. See you di vlog selanjutnya.